telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mazbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Ya harus semangat lah, jangan loyo-loyo. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang bernama Nikodemus. Mereka bercakap-cakap tentang bagaimana seseorang itu bisa dilahirkan kembali. Nah, kamu pasti berpikir, kalau dilahirkan kembali berarti masuk ke dalam rahim ibunya lagi, terus dilahirkan lagi. Ya kan? Tapi ceritanya lain seperti itu. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum mendengar ceritanya, mari kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, ajarilah kami mengubah kebiasaan buruk kami menjadi baik, agar layak menjadi anak-anak kesayangan Allah yang selalu gembira dan bersuka cita setiap saat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kalau penasaran, langsung saja kita simak ceritanya berikut ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus dan Nikodemus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 3 ayat 1-21. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan, harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus.
Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Ayat hafalan. Kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3 ayat 7. Bagaimana percakapan tentang Nikodemus dan juga Tuhan Yesus tadi? Apakah kamu bisa mengerti? Kita dilahirkan kembali itu artinya kita hidup sebagai manusia baru. Manusia baru itu seperti apa? Yaitu kita meninggalkan kebiasaan lama kita, kebiasaan buruk kita ubah menjadi lebih baik lagi, supaya kehidupan kita juga menjadi lebih baik. Nah, kalau kita masih berbuat hal-hal yang jahat, masih hidup dalam manusia lama, yaitu dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka kita tidak bisa menjadi orang yang lebih baik. Kita tidak bisa berubah begitu-begitu saja. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memperingatkan melalui perumpamaan tentang dilahirkan kembali tadi, yaitu kita merubah kebiasaan yang buruk menjadi lebih baik, sehingga kita memperoleh hal yang baru, hal yang lebih baik lagi. Setelah kita merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi lebih baik, nah, di situ kita dituntut untuk setia melakukannya. Jangan hanya 1 atau 2 hari saja. Setelah menyadari lalu kita berubah, itu hanya 1-2 hari. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan untuk selamanya, untuk kebaikan kita juga. Nah, sekarang sekarang tugasnya adalah kamu buat daftar kebiasaan-kebiasaan buruk kamu yang ingin kamu ubah. Tapi jangan hanya ditulis saja, tetapi dilaksanakan benar-benar, ya. Benar-benar berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, di situ tahapnya kamu menyadari apa aja kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Umpamanya, saya di rumah suka malas. Nah, bagaimana kamu mengubahnya? Saya ingin menjadi lebih rajin. Saya mau setiap hari saya rutin mencuci piring, umpamanya, membantu ibu menyapu rumah, dan lain sebagainya. Pokoknya kamu buat daftar kebiasaan-kebiasaan buruk kamu yang ingin kamu ubah. Oke? Jangan hanya dibuat daftarnya aja ya, tapi dilakukan supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, ditulis di buku latihannya minimal 2 kebiasaan. Minimal 2 kebiasaan. Tetapi walaupun itu yang paling sedikit, malah yang sedikit tetapi itu dilakukan itu lebih baik daripada kamu bikin daftarnya banyak-banyak tetapi tidak kamu lakukan. Percuma cocok. Jadi kamu buat 2 saja minimal, tapi mau lebih juga tidak apa-apa, malah lebih baik lagi. Kalau kamu mau semua kebiasaan burukmu umpamanya diubah, ya lebih baik lagi, ya kan? Asalkan dilaksanakan. Oke? Nah, itu saja tugasnya hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Ajarilah kami untuk mampu meneladani dan juga belajar dari Nikodemus, supaya kami bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Mampukanlah kami untuk merubah kebiasaan buruk kami menjadi kebiasaan-kebiasaan baik, supaya kami dapat
memuliakan namamu melalui perbuatan dan perkataan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Go semangat untuk melaksanakan tugasnya hari ini. Dan semangat juga untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Ingat, berubah itu tidak mudah. Dan prosesnya juga tidak sebentar. Jadi harus bersabar dan tekun. Serta setia. Oke, sampai jumpa lagi di pelajaran kita selanjutnya. Bye-bye.